Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas pengukuran teknik dan data akuisisi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep ketidakpastian atau uncertainty dalam pengukuran. Untuk kelompoknya sendiri, anggotanya yang pertama saya sendiri, Rahmat Rizky Nur Arifin, NIM I04201115. Saya Rama Adi Tisna Firmansyah, NIM I04201116. Saya Rinaldi Saputra, NIM I04201118. Saya Reza Abdul Rahman, NIM I04201119. Saya Ridhol Islam, NIM I04201121. Baik, langsung saja menuju ke materinya. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar atau pengertian dasar dari uncertainty, di mana uncertainty ini adalah estimasi atau perkiraan numerik dari kemungkinan rentang kesalahan dalam pengukuran. Nah, pada pengukuran ini kan kemungkinan akan terjadi random error ataupun systematic error. Sedangkan uncertainty ini adalah cara kita untuk menjelaskan error itu dalam bentuk suatu nilai atau rentang nilai. Dalam pengukuran kan kita nggak mungkin cuma mengatakan alat ini misalnya errornya seberapa, namun kita juga harus memberikan suatu bentuk nilai kepercayaan ataupun nilai tersebut bisa kita cantumkan dalam bentuk angka. Nah, seperti sekarang ini kita sering menjumpai alat pengukur suhu atau termogan. Temperatur dahi kita ini ketika diukur oleh alat yang sama, jika alat itu bagus maka alat itu harusnya menunjukkan nilai yang sama jika pengukurannya dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Begitu juga sebaliknya, jika diukur dalam kondisi yang sama dengan alat ukur yang sama tetapi hasilnya berbeda-beda, mungkin ada kesalahan atau ada kerusakan pada alat tersebut. Namun ketika kita mengukur suhu pada tangan kita sendiri misalnya, itu kadang-kadang nilainya itu bisa naik turun. Nah, bagaimana kalau pengukurannya seperti itu? Nah, itu dinyatakan dalam nilai uncertainty. Jadi nilai uncertainty ini dia punya suatu nilai yang dipegang, suatu nilai mutlak yang sudah pasti, namun dia juga punya nilai plus minus sebagai uncertainty-nya. Selama dia masih dalam rank plus minus itu, maka kita bisa katakan bahwa pengukuran itu masih dalam range uncertainty dari pengukuran. Nah, kemudian yang gambar berikutnya, misal kita mengukur panjang dari sebuah benda. Nah, pada gambar dinyatakan panjangnya itu kira-kira 4,2 cm. Namun pada pengukuran sangat mungkin terjadi error. Misalnya saja mungkin sudut pandang kita ketika melihat penggaris itu kurang pas, sehingga bisa kita katakan nilai pengukurannya itu 4,2 plus minus 0,1 cm, atau bisa ditulis 4,2 cm plus minus 1 mm. Sehingga jika nilainya 4,1 ataupun 4,3, maka selama masih di dalam range itu, maka data pengukuran masih bisa diterima. Nah, jadi uncertainty ini adalah garansi atau jaminan dari pembuat alat ukur bahwa selama nilai pengukurannya itu masih dalam range plus minus yang dia tentukan, bacaannya pasti benar. Sehingga ketika kita menjual alat ukur, kita juga harusnya mencantumkan data uncertainty dari alat tersebut.
Jadi dalam pengukuran, terutama pengukuran teknik, uncertainty ini menjadi sebuah garansi atau jaminan dari seorang engineer terhadap objek yang diukur. Ketika seseorang engineer disuruh mengukur sesuatu benda, maka engineer itu tidak mungkin bilang pengukurannya ini akurat bernilai 50 cm misalnya. Pasti dia akan mengatakan nilai 50 plus minus 0, sekian. Karena sangat mungkin terjadi error ketika pengukuran. Baik itu error karena paralax ataupun error karena memang alat ukurnya itu rusak ataupun error karena systematic error ataupun random error pada alat tersebut. Oke, next. Kemudian ada measurement error. Dalam pengukuran terdapat systematic error dan random error. Adanya error ini menyebabkan hasil pengukurannya menjadi kurang akurat. Ketika kita mengukur suatu alat secara berulang, diharapkan dapat menghasilkan nilai yang sama atau mendekati nilai rata-rata variabel yang diukur. Hubungan antara nilai sebenarnya dan kumpulan data yang terukur akibat adanya error dapat diilustrasikan seperti grafik di samping ini. Nah, di sini ada nilai X-bar-nya yang garis di tengah ini. Kemudian sebaran datanya, ini titik-titik ini merupakan sebaran data. Nah, data hasilnya ini kan berbeda-beda. Ada yang di atas rata-rata maupun ada di bawah rata-rata. Nah, ini nanti kita menentukan nilai uncertainty-nya dari sini. Oke, next. Nah, ada contoh kasus di mana data pengukuran kapasitansi dari 10 kapasitor dengan spesifikasi yang sama. Nah, jadi dari 10 kapasitor yang tersedia, ini kita ukur dengan suatu alat yang sama. Alatnya cuma satu, kita ukur 10 resistor dengan alat yang sama. Dihasilkan data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini. Oke, next. Nah, dari data yang dicantumkan tadi, kita plotkan pada grafik penyebarannya. Jadi penyebarannya ini berada di sekitar nilai 47. Nah, ini sebaran datanya seperti ini. Kemudian kita plotkan, kita cari nilai min atau nilai rata-ratanya dengan cara nilai X bar sama dengan sigma X1 per jumlah data per N. Jadi dari data sekian ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 10, diperoleh nilainya 47,06. Kemudian kita cari nilai deviasi. Nilai deviasi ini kita cari dengan XI per X rata-rata. Jadi yang atas ini 47 min 47,06 sehingga diperoleh min 0,06. Nah, ini kemudian kita cari semua. Nah, ketika kita jumlahkan dari nilai deviasi ini, ketika kita jumlahkan maka hasilnya akan sama dengan 0 karena di sini ada minus, ada yang min, ada yang positif juga. Jadi pasti nilainya pasti 0. Kemudian caranya gimana untuk menentukan nilai standar deviasi? Nah, untuk menentukan nilai standar deviasi ini, kita menggunakan metode RSS atau root sum square. Jadi di akar, dijumlah, kemudian ditambahkan. Nah, seperti pada rumus ini, nilai standar deviasinya yaitu nilai Xi min X bar. Ini jumlah nilai Xi min X bar kuadrat, namun juga di akar. Jadi di sini var. Ada kuadrat dan juga ada akar. Nah, ketika kita mencari nilainya, ini kita peroleh nilai variansi. Nilai variansi yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N Xi min X bar kuadrat per N min 1 tanpa di akar. Namun jika standar deviasi maka nilainya sama dengan akar dari variansi. Nah, di sini ada nilai N-1 ini digunakan ketika sampelnya
yang diambil cuma sedikit. Namun dalam beberapa kasus ada juga rumusnya itu cuma n besar, di mana ini menunjukkan nilai populasinya atau jika datanya itu dalam jumlah banyak. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan uncertainty dari sebuah alat ukur? Nah, untuk menentukan nilai uncertainty ini, kita memiliki persamaan yaitu X bar sama dengan X bar plus minus delta kali sigma. Nah, nilai delta ini kita peroleh dengan persamaan Z sigma per akar N. Nah, diketahui pada pengukuran kapasitor tadi, nilai X bar-nya tadi kan 47,06 dan nilai sigmanya sama dengan 0,2914. Jika kita gunakan Z sama dengan 1, ini pada tabel yang kiri bawah ini, jika kita masukkan Z sama dengan 1, maka dengan rumus delta, kita masukkan 1 kali 0,2914 per akar 10, kita peroleh nilainya 0,092. Sehingga kita peroleh nilai C atau kapasitansi kapasitornya sama dengan 47,06 plus minus 0,092. Di sini jika menggunakan Z1 maka chance atau peluangnya itu 2,15 berbanding 1. Jadi di sini maksudnya itu 2,15 ini peluang suksesnya, sedangkan 1 ini peluang gagalnya. Jadi dalam rentang ini peluang sukses pengukuran yang terjadi memiliki nilai rentang ini itu ada peluangnya 2,15 berbanding 1. Jadi jika kita buat dalam persentase, nilai 2,15 per 3,15 itu sekitar 68,3%. Nah, kemudian di kasus lain, ketika kita menggunakan nilai Z-nya sama dengan 2, maka kita peroleh nilai deltanya, nilai delta sigma ini akan sama dengan 0,184. Nah, pada Z sama dengan 2 atau 2 sigma ini, nilai chance-nya itu 21 berbanding 1 atau sekitar 98,4% tingkat confidence atau kepercayaan. Bisa dilihat pada tabel yang kanan bawah ini. Jika confidence intervalnya 2, maka confidence levelnya 95,4%. Oke, next. Nah, kemudian ada uncertainty propagation atau pergeseran nilai uncertainty. Jadi nilai uncertainty ini bisa berubah karena adanya tambahan komponen. Misalnya saja ada 2 buah kapasitor sejenis yang memiliki spesifikasi yang sama, disusun secara seri maupun paralel. Maka nilai uncertainty-nya juga akan bergeser atau berubah. Nah, saya di sini hanya mencontohkan yang kapasitor yang disusun paralel. Di sini ada sebuah rangkaian kapasitor paralel, ya ada 2 kapasitor yang disusun secara paralel. Maka nilai kapasitansi total atau nilai totalnya, jika rangkaiannya paralel, maka nilai kapasitansi totalnya sama dengan C1 plus C2. Nah, kemudian kita cari nilai uncertainty-nya, nilai plus minusnya itu dengan ini, WCT ini. Jadi rumusnya sebagai berikut, diferensial dari CT per CI dikali uncertainty dari C1 kemudian dikuadratkan plus turunan diferensial dari CT per C2 dikali uncertainty dari C2 dikuadratkan, kemudian dijumlah dan kemudian diakarkan atau dipangkatkan setengah. Nah, di sini
kita peroleh nilai turunan CT terhadap CI, CT terhadap C1 sama dengan 1. Karena di sini di persamaan jika CT diturunkan terhadap C1, berarti yang C2 ini dianggap konstan, sehingga turunan dari C2 ini sama dengan 0. Jadi turunan diferensial CT per C1 sama dengan 1. Begitu pula sebaliknya, turunan dari CT per C2 sama dengan 1. Sehingga kita nanti memperoleh nilai kapasitansi totalnya sama dengan CT ini di atas CT plus minus WCT atau uncertainty dari gabungan rangkaian tersebut. Next. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Diketahui tadi kan nilai kapasitansi kapasitor 1 dan kapasitansi kapasitor 2 ini nilainya sama karena kapasitornya sejenis dengan nilainya 47,06 plus minus 0,184 dengan tingkat confidence 95,4%. Nah, kemudian kita cari nilai CT-nya, yaitu dengan menjumlahkan kedua nilai kapasitor, yaitu 47,06 plus 47,06 sama dengan 94,12 mikrofarad. Kemudian kita cari nilai uncertainty gabungannya. Kita masukkan langsung saja diferensial CT per C1 tadi kan 1. Kemudian nilai uncertainty dari kapasitor 1 kan 0,184, kemudian dikuadratkan plus 1 kali 0,184 dikuadratkan, kemudian dijumlah di akar atau di pangkat setengah. Nah, setelah diperhitungkan, setelah dihitung, memperoleh hasil yaitu 0,26 mikrofarad. Jadi nilai kapasitansi total dari rangkaian tersebut sama dengan 94,12 plus minus 0,260 mikrofarad dengan tingkat confidence 95,4%. Next. Untuk subbab selanjutnya adalah tentang identifying error source. Nah, dalam subbab ini kita membahas 3 hal. Yang pertama adalah calibration error, yang kedua adalah data acquisition error, dan yang ketiga adalah data reduction error. Next. Nah, yang pertama adalah calibration error. Apa itu calibration error? Calibration error itu adalah error yang timbul saat proses kalibrasi alat ukur. Proses kalibrasi itu sendiri tidak dapat menghilangkan kesalahan, akan tetapi dapat membantu dalam proses mengukur ketidakpastian suatu alat pengukuran. Nah, contoh sumber error dari calibration error itu adalah bisa yang pertama standar atau nilai acuan yang digunakan dalam kalibrasi. Bisa jadi standar atau nilai acuan tersebut tidak baku. Yang kedua adalah instrumen atau alat ukur yang dikalibrasi. Bisa jadi instrumen atau alat ukur yang dikalibrasi itu sudah rusak ataupun sudah tua sehingga komponen-komponennya tidak memberikan nilai yang akurat lagi. Yang ketiga adalah proses kalibrasi itu sendiri. Misalnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang atau pelaku yang melakukan proses kalibrasi. Next. Yang kedua adalah data acquisition error, yaitu adalah error yang timbul selama dilakukannya tindakan pengukuran. Nah, contoh kasusnya adalah yang pertama, error pada sensor dan alat ukur yang tidak dapat diketahui saat melakukan kalibrasi. Dan yang kedua adalah bisa variabel yang tidak terkontrol seperti perubahan atau kondisi yang di luar kendali pada sistem pengukuran. Dan yang ketiga adalah efek dari pemasangan sensor terhadap variabel pengukuran. Yang keempat adalah efek dari lingkungan, bisa jadi seperti suhu udara. Yang terakhir adalah bisa jadi serta error variasi spasial dan temporal, adalah error yang disebabkan oleh variasi yang dilakukan saat pengujian. Next. Yang terakhir adalah data reduction error. Data reduction error itu adalah error yang timbul saat proses reduksi data. Error tersebut mempengaruhi data dari hasil pengukuran.
Nah, contoh kasusnya adalah yang pertama, truncation error. Itu adalah error yang disebabkan oleh pendekatan proses matematika. Contohnya adalah saat kita melakukan perhitungan hasil data dengan proses matematika, mungkin terjadi kesalahan terhadap perhitungan tersebut, maka hal tersebut dapat menyebabkan error. Yang kedua adalah interpolation error. Yang terakhir adalah error dalam mengasumsikan model. Next. Ya, sebab selanjutnya adalah tentang systematic and random errors. Ya, apa itu systematic error? Systematic error itu adalah kesalahan yang terjadi secara konstan dengan tanda-tanda yang konsisten dan dapat diprediksi. Systematic error berpengaruh terhadap akurasi dari pengukuran. Systematic error dapat menyebabkan hasil pengukuran memiliki nilai interval terhadap nilai sebenarnya dalam suatu pengukuran, sehingga untuk memperkirakan kisaran nilai dalam hasil pengukuran tersebut didefinisikan dengan plus minus D. Nilai D adalah perkiraan ketidakpastian standar sistematis. Interval tersebut memiliki tingkat kepercayaan satu standar deviasi atau setara dengan tingkat probabilitas sebesar 68% untuk distribusi normal. Nah, untuk interval yang didefinisikan oleh ketidakpastian sistematik dengan tingkat probabilitas sebesar 95% dapat ditulis sebagai berikut. Plus minus B besar sama dengan plus minus 2B dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nilai T sama dengan 2 mengasumsikan derajat kebebasan yang besar dalam ketidakpastian sistematis yang ditetapkan untuk T sama dengan 1,96, yang mana itu dibulatkan menjadi T sama dengan 2 untuk memudahkan. Nah, contohnya systematic error itu adalah saat melakukan pengukuran massa dengan timbangan, namun kita lupa untuk menetapkan timbangan ke nilai 0 sebelum digunakan, sehingga jarum menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0. Maka seluruh hasil pengukuran yang dilakukan akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Next. Yang kedua adalah random error. Random error itu adalah kesalahan yang terjadi akibat berbagai variasi yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi dari suatu pengukuran. Random error berpengaruh terhadap presisi dari pengukuran. Random error berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi dan hanya bersifat sementara. Pengaruh tersebut dapat berupa pengulangan, resolusi komponen sistem pengukuran, kalibrasi, proses, dan teknik yang dilakukan dalam pengukuran, serta kondisi lingkungan. Kesalahan acak terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja dan bervariasi dari pengujian ke pengujian lainnya. Kesalahan acak sulit dihindari disebabkan oleh fluktuasi yang tidak dapat diduga. Sebab-sebab kesalahan acak tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi merupakan bagian dari pengaruh yang memiliki kontribusi kesalahan dalam pelaksanaan pengujian. Next. Nah, perkiraan kisaran nilai kemungkinan kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastian standar acak dengan simbol X X bar, ditentukan oleh interval yang diberikan oleh plus minus Sx bar yang didefinisikan sebagai berikut. Sx bar sama dengan Sx per akar N. Nah, contoh kasus dari random error itu adalah saat melakukan pengukuran volume air dengan menggunakan gelas ukur. Namun dalam setiap pembacaan nilai dilakukan dengan sudut yang berbeda, maka hal tersebut dapat menyebabkan hasil nilai pengukuran yang tidak pasti. Next. Nah, sebab selanjutnya adalah uncertainty analysis error propagation. Nah, apa itu uncertainty analysis? Uncertainty analysis itu menyelidiki ketidakpastian variabel yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, di mana observasi dan model mewakili basis pengetahuan. Sehingga uncertainty analysis bertujuan untuk memberikan kontribusi teknis dalam pengambilan keputusan melalui kuantifikasi ketidakpastian dalam variabel yang relevan. Next. Sequential perturbation.
yaitu adalah pendekatan numerik, juga dapat digunakan untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian melalui hasil yang menghindari diferensiasi langsung dari hubungan fungsional. Pendekatan ini berguna untuk mengurangi data yang sudah disimpan dalam bentuk diskrit. Metode ini menggunakan metode beda hingga untuk mendekati turunan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengukuran untuk variabel independen di bawah beberapa kondisi operasi tetap, hitung hasil RO, di mana RO sama dengan F dalam kurung X1, X2, sampai XL. Nilai ini menetapkan titik operasi untuk aproksimasi numerik. Langkah kedua adalah tingkatkan variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing dan hitung ulang hasilnya berdasarkan masing-masing nilai baru ini. Sebut nilai-nilai ini R1 plus, artinya R1 sama dengan R1 plus dikurangi R1 min per 2. Nah, langkah ketiga adalah dengan cara yang sama, kurangi variabel bebas dengan ketidakpastiannya masing-masing dan hitung ulang hasilnya berdasarkan masing-masing nilai baru ini. Sebut nilai-nilai ini sebagai RI minus. Nah, langkah keempat adalah hitung perbedaan dari R1 plus dan R1 min untuk I sama dengan 1, 2, sampai L. Langkah kelima adalah evaluasi perkiraan kontribusi ketidakpastian dari masing-masing variabel. Maka hasil dari ketidakpastiannya adalah UR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L dalam kurung R1 kuadrat pangkat setengah. Ini adalah Monte Carlo method. Simulasi Monte Carlo menyediakan cara lain yang efektif untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian dalam variabel independen terhadap ketidakpastian dalam hasil. Seperti yang disajikan dalam bab 4, hasil dari simulasi Monte Carlo Convergence adalah statistik dari populasi yang diprediksi dalam hasil R dalam kurung X bar, S, X, dan XX bar. Dari mana kita menghitung ketidakpastian acak dalam hasil. Umumnya, konvergensi diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah oleh 1% sampai 5%. Sebagai salah satu tes untuk konvergensi, kami mendefinisikan toleransi numerik delta sebagai setengah dari digit paling signifikan dari estimasi ketidakpastian standar XX bar. Dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Delta sama dengan setengah LSD. Selanjutnya yaitu Design State Uncertainty Analysis dan Advanced State Uncertainty Analysis. Next. Yang pertama yaitu Analisis Uncertainty tahap desain. Analisis ini memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Analisis pada tahap ini membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu menggabungkan elementer error dengan metode RSS. Setiap measurement error akan berinteraksi dengan error lainnya yang dapat mengaruhi nilai uncertainty. Setiap elemental error ini memiliki nilai uncertainty masing-masing, sehingga nilai uncertainty total dari elemental-elemental tersebut dapat dirumuskan seperti gambar di samping ini. Next. Yang kedua yaitu uncertainty tahap desain. Pada tahap desain uncertainty dilakukan dengan menggabungkan atau mengkombinasikan nilai instrumental uncertainty dengan nilai zero order uncertainty dengan tetap menjaga konsisten dari unit dan tingkat kepercayaan. Dirumuskan sebagai berikut ini. Mu D sama dengan akar mu 0 kuadrat plus mu C kuadrat. Next. Selanjutnya ada Advanced State Uncertainty Analysis. Analisis tahap lanjut seperti ini biasa dikenal sebagai analisis ketidakpastian pengukuran tunggal dan dapat digunakan dalam tahap desain lanjutan dari pengujian untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal untuk melaporkan hasil dari program pengujian.
Pada dasarnya, metode ini menilai berbagai aspek pengujian utama dengan mengukur potensi kesalahan, meskipun berbagai tes verifikasi yang berfokus dengan baik. Next. Selanjutnya ada zero order uncertainty. Pada ketidakpastian order 0, semua variabel dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran termasuk waktu diasumsikan tetap, kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Oleh karena itu, zero order uncertainty ini tak bisa digunakan untuk pelaporan hasil pengujian. Zero order uncertainty ini dilambangkan dengan mu0, yaitu sama dengan plus minus setengah resolution. Atau bisa dikatakan bahwa zero order uncertainty ini memiliki instrumen resolusi dengan probabilitas 95%. Jadi misal melakukan 20 pengukuran, hanya ada satu hasil yang akan jatuh di luar interval yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada high order uncertainty. Estimasi ketidakpastian tingkat tinggi ini mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi pengujian dan variabilitas semua variabel yang diukur. Misalnya pada tingkat order pertama, pengaruh waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran dapat dipertimbangkan. Estimasi ketidakpastian order yang lebih tinggi mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi yang terbaik. Untuk perkiraan order pertama, kita mungkin membuat serangkaian pengukuran dari waktu ke waktu dan menghitung variasi dalam pengukuran itu. Untuk persamaannya seperti ini. Bisa dilihat ketidakpastian pada mu1 ini meliputi efek dari mu0. Jadi ketika mu1 sama dengan mu0 adalah ketika waktu tidak termasuk faktor dalam tes. Oleh karena itu, ketidakpastian order pertama ini tidak bisa digunakan untuk melaporkan hasil tes. Next. Selanjutnya ada order uncertainty Cohen. Pada estimasi final, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke skema melalui instrumen ketidakpastian mu-J. Estimasi praktikal dari ketidakpastian order Kn ini dirumuskan sebagai berikut. Mu-N sama dengan akar mu-C kuadrat plus sigma mu-I kuadrat N1 dengan I sama dengan 1. Perkiraan ketidakpastian pada urutan Kn ini memungkinkan perbandingan langsung antara hasil tes serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau di fasilitas pengujian yang berbeda. Dan gambar di samping ini merupakan prosedur ketidakpastian tahap lanjutan dan pengukuran tunggal. Next. Selanjutnya ada instrumen error. Kesalahan instrumen atau mu-C ini adalah kombinasi dari kesalahan komponen dan memberikan estimasi kesalahan rata-rata instrumen. Kesalahan digabungkan dengan metode root sum square atau RSS. Kesalahan elemen ini digabungkan untuk memberikan peningkatan ketidakpastian. Rumusnya ada di bawah ini. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan alat gaya yang dijelaskan oleh data katalog berikut ini. Berikan perkiraan ketidakpastian yang disebabkan oleh instrumen ini dan ketidakpastian keadaan desain instrumen. Bisa dilihat resolusinya ada 0,25n, range-nya 0 sampai 100n, linearity-nya antara 0,20n, repeatability-nya antara 0,30n. Rumus untuk menyerinya yaitu ini, mu-D sama dengan akar mu0 kuadrat plus mu-C kuadrat. Yang pertama kita cari mu0-nya dulu. Mu0-nya ini sama dengan setengah dari resolution. Tadi resolusinya 0,25, jadi mu0-nya sama dengan 0,125. Setelah itu tentukan mu-C, proofnya yaitu akar E1 kuadrat plus ER kuadrat, yaitu plus minus akar mu-I-nya tadi 0,2 kuadrat plus 0,3 kuadrat. Ditemukan plus minus 0,36 kuadrat. Selanjutnya masukkan ke rumus awal tadi, mu-D sama dengan plus minus akar 0,125 kuadrat plus 0,36 kuadrat. Dan ditemukan ini plus minus 0,38m. Next. Baik, untuk selanjutnya itu multiple measurement uncertainty analysis atau analisis ketidakpastian pengukuran ganda. Next. Yang pertama adalah propagation of elemental errors. Itu untuk prosedur untuk analisis ketidakpastian pengukuran ganda atau multiple measurement
uncertainty analysis ini terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama itu identifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran, kemudian pertimbangkan kesalahan di masing-masing dari 3 kelompok sumber, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Kemudian perkirakan besarnya kesalahan sistematis atau systematic error dan kesalahan acak atau random error pada setiap elemental errors. Terakhir, hitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Next. Baik, berikut ini gambar prosedur multiple measurement uncertainty dalam menggabungkan uncertainties atau ketidakpastian. Jadi gambar untuk memperkirakan ketidakpastian dalam X berdasarkan ketidakpastian di setiap elemental random error dan systematic error diuraikan sebagai measured value X atau nilai terukur X, kemudian dilakukan pengukuran, kemudian mengidentifikasi elemental errors dalam pengukuran atau EK. Untuk setiap EK menetapkan X bar K dan B X bar K. Selanjutnya menjadi measurement random standard uncertainty dan measurement systematic standard uncertainty. Kemudian menggabungkannya menjadi mu X atau measurement uncertainty yang persamaannya ada dalam gambar berikut. Next. Selanjutnya propagasi ketidakpastian acak unsur karena kesalahan acak K dalam pengukuran X diberikan oleh ketidakpastian standar acak pengukuran SX bar seperti yang diperkirakan dengan metode RSS. Persamaannya ialah SX bar sama dengan buka kurung XX bar kuadrat X bar 1 kuadrat ditambah SX bar 2 kuadrat ditambah sampai dengan SX bar K kuadrat, tutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan setengah, di mana masing-masing SX bar K-nya itu sama dengan SXK per NK akar NK. Untuk derajat kebebasan V dalam ketidakpastian acak standar ini dapat diperkirakan menggunakan rumus Welch-Satterthwaite, di mana V sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K S X bar kuadrat K tutup kurung kuadrat per sigma K sama dengan 1K S X bar pangkat 4K per PK. Next. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Contoh soal 5.8 yaitu 10 repeated measurements of force F are made over time under fixed operating condition. The data list below, yaitu di dalam tabel yang diberikan, estimate the random standard uncertainty due to the elemental error in estimating the true mean value of the force based on the limit dataset. Next. Ini diketahui bahwa kumpulan data terukur N-nya itu tadi sama dengan 10. Kemudian yang dicari ada estimated atau perkiraan SF-nya tadi. Jawabannya itu adalah nilai rata-rata gaya berdasarkan kumpulan data terbatas ini dihitung sebagai, jadi rata-rata gayanya itu F sama dengan 120,13 N. Kemudian maka ketidakpastian baku acak dalam kesalahan unsur atau elemental error ini dihitung melalui simpangan baku rata-rata, mana SF ini sama dengan SF per akar N, kemudian dimasukkan nilainya tadi diperoleh 0,9 N dengan V sama dengan 9. Kemudian contoh soal berikutnya itu contoh soal 5.11. The measurement of X contains 3 elemental random errors from data acquisition. Each elemental error is assigned a random standard uncertainty as follows.
sebagai berikut. Kemudian assign the random standard uncertainty due to this data acquisition error. Next. Jadi pada pertanyaan sebelumnya diketahui baru bahwa X bar K dengan K itu tadi ada 1, 2, dan 3. Kemudian yang diminta adalah X barnya. Jadi cara menjawabnya adalah ketidakpastian standar acak karena kesalahan akuisisi data adalah menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, di mana SX bar sama dengan SX bar 1 kuadrat. Kemudian berikutnya dimasukkan angkanya, maka diperoleh dengan jawaban seperti pada gambar. Kemudian setelah itu kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan yang tadi, yaitu Welch-Satterthwaite, di mana ketika angka-angka pada soal tersebut dimasukkan, maka diperoleh jawaban 38,8 atau dibulatkan sama dengan 39. Next. Ya, yang selanjutnya itu correction for correlate error. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bahwa semua elemen kesalahan yang berbeda dalam suatu pengujian adalah independen dari yang lain. Dan jika dua kesalahan tidak independen, mereka berkorelasi. Di sini efek numerik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besaran kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Nah, berikut persamaan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistematis yang berkorelasi. Yang pertama itu menggunakan rumus yang terdapat pada gambar atau rumus 5.40. Bisa dilihat, di mana indeks J adalah penghitung yang sama dengan I plus 1 dengan persamaan theta I sama dengan diferensial R dibagi diferensial XI X sama dengan X bar. Nah, di sini dari persamaan 5.40 memperkenalkan kovariansi Bx dot dikali Bx bar Xi bar sama dengan Xiz untuk memperhitungkan kesalahan dengan persamaan ini yang dapat kita lihat di persamaan 5.1. 5.41. Di sini terdapat contoh soal 5.16, yaitu misalkan suatu hasil adalah fungsi dari 3 variabel X1, X2, dan X3. Ada 4 kesalahan sistematis yang terkait dengan X dan XZ dan terkait dengan X3. Hanyalah kesalahan elemental sistematis pertama dan kedua yang terkait dengan variabel kedua dan ketiga atau X1 dan X3 yang ditentukan untuk dikorelasi karena kesalahan ini muncul dari sumber yang sama. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah nyatakan ketidakpastian standar sistematis dalam hasil dan temukan suku kovariansialnya. Ya, di sini solusinya itu dapat kita menggunakan rumus 5.40 ini yang bisa kita masukkan seperti ini. BR sama dengan theta 1 dikali Bx dot I pangkat 2 sampai terus ya akhirnya di akar setengah. Untuk dua kesalahan berkorelasi H sama dengan 2 yang terkait dengan variabel 2 dan 3 disubstitusikan dengan I sama dengan 2, Z sama dengan 3 dengan ketidakpastian sistematis. Nah, di sini kita dapat ketahui ketidakpastian standar sistematis yaitu dengan BR dengan hasil dari yang di atas ini mendapatkan hasil BR sama dengan theta 1 per Bx dot 1 akar 2 ditambahkan theta 2 Bx 2 akar 2 ditambahkan dengan theta 3 dikali Bx 3 dikuadratkan.
plus 2 theta 2 theta 3 B X kuadrat X2 dan X3 diakarkan atau dipangkat setengah. Nah, sini ditemukan suku covariance-nya, yaitu ini menggunakan rumus yang ini 5.41 dengan mensubstitusikan dan mendapatkan hasil sebagai berikut ini. Ya, selanjutnya adalah non-symmetrical systematic uncertainty interval. Di sini ada situasi di mana kesalahan harus dibatasi di satu sisi atau tentang nilai rata-rata yang diukur sedemikian rupa sehingga ketidakpastian sistematis lebih baik dijelaskan dengan interval non-sistem. Nah, di sini terdapat gambar 5.8 yang memberikan grafik hubungan antara nilai rata-rata yang diukur dan ketidakpastian sistematis untuk menangani ketidakpastian non-sistematik. Di sini terdapat batas kesalahan bawah, yaitu X bar dikurang BX bar pangkat minus, dan batas kesalahan atas yaitu X bar ditambah BX bar pangkat plus. Di sini terdapat contoh sampel, dan di tengah-tengah ini X bar plus Q merupakan rata-rata distribusi kesalahan. Di sini nilai BX bar pangkat minus dan BX bar pangkat plus adalah nilai ketidakpastian standar sistematik bawah dan atas. Nah, di sini pendekatan pemodelan mengasumsikan bahwa kesalahan simetris tentang beberapa nilai rata-rata dan distribusi kesalahan yang mengenai nilai yang diukur. Nah, jika memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi normal, maka kita asumsikan bahwa batas yang ditentukan menggunakan BX bar pangkat min dan BX bar pangkat plus mengacu 95% dari distribusi kesalahan. Di sini terdapat beberapa persamaan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yaitu distribusi kesalahan dan nilai rata-rata pengukuran dapat dicari dengan persamaan ini yang dapat kita lihat. Ini ketidakpastian standar sistematis memiliki lebar rata-rata yang bisa kita cari dengan rumus di bawah yang ada di sini. Untuk menyatakan nilai sebenarnya dapat menggunakan ketidakpastian standar gabungan, yaitu mu x akar b x dot pangkat 2 plus sx bar pangkat 2. Di sini jika kita memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi persegi panjang, maka kita asumsikan bahwa batas-batas yang ditentukan menggunakan BX bar dan BX bar pangkat min dan BX bar pangkat plus menentukan batas-batas distribusi itu. Di sini distribusi normal atau persegi panjang tidak selalu merupakan model yang tepat untuk menangani ketidakpastian sistematis asimetris. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.